Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku bersama Tuhan di waktu fajar. Melalui buku ini dengan doa dan bimbingan daripadanya, kita dapat diyakinkan kembali bahwa pada hari yang mulia, ketika Yesus datang untuk mengklaim miliknya, kita yang menunggu Tuhan akan disambutnya dengan tangan yang terbuka kehadiratnya. Dan bacaan kita pada saat ini berada di halaman 382, yang berjudul Tuhan sendiri menjadi Tuhan mereka. Ayatnya terdapat di Wahyu 21 ayat 3 dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membacanya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka." Kita masuk dalam pokok pembacaannya. Segenap kekayaan alam semesta akan terbuka untuk pelajaran dan penyelidikan umat tebusan Tuhan. Tanpa dibelenggu oleh kefanaan, mereka terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh, dunia-dunia yang terharu dalam kesedihan menyaksikan penderitaan manusia dan yang menyanyikan nyanyian kesukaan karena mendengar kabar penebusan jiwa-jiwa. Dengan kesenangan yang tak terkatakan, anak-anak dunia ini berbaur ke dalam sukacita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak jatuh itu. Mereka saling membagikan kekayaan pengetahuan dan pengertian yang diperoleh dari segala zaman di dalam merenungkan pekerjaan tangan Tuhan. Jadi bagaimana dalam paragraf ini dikatakan bahwa segenap semesta itu menyaksikan akan pengorbanan daripada umat tebusan Tuhan. Kita tahu bahwa untuk menjadi umat-umat pilihan Tuhan itu bukanlah suatu hal yang mudah. Pasti akan melewati berbagai macam proses yang akan memurnikan tabiat kita. Dan untuk memurnikan tabiat kita itu, pasti kita akan memerlukan sebuah kerendahan hati. Kita memerlukan kemauan untuk diubahkan oleh Roh Kudus sehingga tabiat kita ini akhirnya bisa sesuai untuk layak di dalam kerajaan surga. Dan di sini dikatakan tanpa dibelenggu oleh kefanaan. Jadi sudah tidak ada hal yang fana ketika kita sudah mencapai surga itu. Dikatakan mereka terbang tanpa letih ke dunia-dunia yang jauh. Dan dikatakan dunia-dunia yang tidak jatuh ini terharu dalam kesedihan menyaksikan penderitaan manusia. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita ini hidup di akhir daripada penutupan pintu kasihan, dan semakin banyak penderitaan, semakin banyak bencana yang terjadi ketika kita hidup di akhir zaman ini. Lalu ketika orang-orang yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa ini melihat pengorbanan ataupun melihat pergumulan yang dilakukan oleh umat manusia ketika mereka jatuh ke dalam dosa, lalu mereka berusaha untuk memperbaiki dirinya, untuk menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Mereka melihat bagaimana itu bukanlah suatu hal yang mudah, sehingga mereka akhirnya bisa merasakan kesukaran yang dirasakan oleh orang-orang yang jatuh ke dalam dosa dan ingin untuk dibebaskan darinya. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dengan kesenangan yang tak terkatakan, anak-anak ini berbaur ke dalam duka cita dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak jatuh itu. Jadi di sini akhirnya dikatakan bahwa dalam kesenangan, anak-anak yang sudah jatuh ke dalam dosa ini akhirnya yang sudah diselamatkan juga ini berbaur dalam sukacita dan hikmat yang tidak pernah jatuh itu. Jadi bagaimana akhirnya kita bisa berbaur dengan makhluk-makhluk yang tidak pernah jatuh itu. Lalu dikatakan mereka saling membagikan kekayaan pengetahuan dan pengertian yang diperoleh dari segala zaman untuk merenungkan pekerjaan tangan Tuhan. Jadi begitu indah firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa nantinya kita akan bisa berbaur dengan umat-umat yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita akan saling berbagi pengalaman, kita akan saling berbagi pengetahuan, kekayaan, dan pengertian yang diperoleh dari segala kehidupan yang sudah dilalui. Lalu dikatakan dengan penglihatan yang tidak samar-samar, mereka memandang kemuliaan ciptaan. Matahari, bintang-bintang, dan sistem yang semuanya dalam aturan yang ditentukan mengelilingi tahta Tuhan. Di atas segala-galanya, mulai dari yang paling kecil sampai kepada yang paling besar, dituliskan nama Khalik. Dan di dalam segala sesuatu, kekayaan kekuasaannya dinyatakan. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa melalui matahari, melalui bintang-bintang, dan sistem yang semuanya sudah Tuhan ciptakan itulah dikatakan kita akhirnya bisa melihat kekuasaan Tuhan karena dialah yang menciptakan segala sesuatunya tanpa ada cacat dan celah.
Lalu dikatakan juga bahwa mulai dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, semuanya itu bersatu dalam kekayaan atau kekuasaan yang Tuhan sudah ciptakan. Jadi bagaimana melalui hal-hal yang terkecil saat ini mungkin kita bisa lihat melalui alam yang indah, melalui bunga-bunga, melalui burung-burung, melalui berbagai binatang, juga berbagai matahari dan bintang-bintang yang sudah Tuhan ciptakan, juga itu boleh menjadikan kesukaan bagi kita, bahwa itu adalah salah satu bukti dari kasih Tuhan kepada kehidupan kita. Dan ketika kita juga bisa melihat ketika hujan dan ketika ada pelangi juga, kita bisa melihat janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Tetapi biarlah melalui hal-hal yang begitu, kita akhirnya bisa menyadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang pengasih, yang tidak akan pernah membiarkan umatnya ini sebetulnya akan menderita. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan adanya penderitaan dalam kehidupan manusia, itu adalah untuk memurnikan kehidupan manusia itu, sehingga manusia ini akhirnya bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka akan merasa perlunya berhubungan dengan Tuhan, dan dengan begitu kita akan lebih banyak berhubungan dengan Tuhan ketika banyak pencobaan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin ketika semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, kita seringkali lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sementara tahun-tahun kekekalan bergulir akan membawa pernyataan Tuhan dan Kristus semakin kaya dan semakin mulia. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga dengan kasih, rasa hormat, kebahagiaan semakin bertambah. Jadi bagaimana di sini dikatakan sementara tahun-tahun kekekalan itu bergulir. Jadi sepanjang tahun-tahun itu akhirnya berjalan, dikatakan akan membawa pernyataan Tuhan dan Kristus itu semakin kaya dan semakin mulia. Jadi bagaimana akhirnya melalui tahun-tahun yang berjalan itu kita akan lebih mengerti bagaimana karakter daripada Tuhan kita, daripada Bapa kita. Dan dikatakan sementara pengetahuan semakin berkembang dan semakin bertambah-tambah, rasa hormat, kasih, dan kebahagiaan juga semakin bertambah. Jadi begitu indah firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa semuanya itu akan berjalan seiringan. Ketika pengetahuan kita berkembang, juga kasih kita, rasa hormat kita, dan kebahagiaan kita juga bertambah-tambah. Jadi bagaimana ini adalah sebuah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi hendaklah ini kita anggap sebagai hadiah atau bonus yang Tuhan izinkan untuk kita dengarkan saat ini. Meskipun ini belum menjadi bagian daripada kita untuk saat ini, tetapi kita yakin dan percaya melalui iman, ini akan menjadi bagian kita suatu hari nanti. Tetapi untuk mencapai ke titik ini memerlukan sebuah pergumulan dalam hati kita. Bagaimana kita mau untuk diproses hari demi hari, kita mau untuk diajar oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa mengikis segala kedagingan kita. Kita bisa memberikan segala kelemahan-kelemahan kita itu hanya kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Semakin manusia mempelajari tentang Tuhan, semakin besar kekaguman mereka terhadap tabiat Tuhan. Pada waktu Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan penebusan dan pencapaian yang luar biasa dalam pertikaian besar melawan setan, hati umat yang telah ditebus tergerak untuk lebih berserah dengan sungguh-sungguh dan lebih bersuka cita. Mereka memetik kecapi keemasan, dan beribu-ribu dan berlaksa-laksa suara bersatu menyanyikan nyanyian akbar pujian. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 715 dan 716. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika manusia itu mempelajari, semakin mempelajari tentang kasih Tuhan, bagaimana kita akhirnya mempelajari tabiat Tuhan. Apalagi kita mempelajari tentang peristiwa di kayu salib itu akhirnya akan membuat kita semakin kagum kepada Tuhan kita. Bagaimana Bapa kita yang begitu kasih kepada kita, rela untuk meninggalkan tahtanya yang begitu nyaman, hanya untuk memberikan kepada manusia ini sebuah pengharapan. Karena ketika kita mempunyai sebuah pengharapan, maka disitulah kita akhirnya bisa mempunyai sebuah pandangan yang lebih jauh ke depan. Dan di sini juga dikatakan bahwa pada waktu Yesus membukakan di hadapan
mereka tentang kekayaan penebusan dan pencapaian luar biasa dalam pertikaian besar melawan setan. Jadi kita tahu bahwa pertempuran yang sebetulnya adalah pertempuran antara yang benar dan yang jahat. Jadi bagaimana Tuhan bertempur melawan setan itu. Dan kita ini adalah alat-alat yang dipergunakan untuk menunjukkan bagaimana ketika setan yang memimpin dunia ini, ketika ia diizinkan untuk memimpin bumi ini, yang terjadi hanyalah kekacauan. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi, bukan berarti Tuhan sengaja membiarkan kita untuk terjerumus dalam hal tersebut. Tetapi juga Tuhan memberikan kepada kita sebuah janji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa umat-umat tebusan yang sudah pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi mereka akhirnya memilih untuk berdiri teguh dan mengikuti siapa Tuhannya, dikatakan Tuhan akhirnya pun mendudukan mereka sebagai raja-raja untuk dunia-dunia yang belum jatuh. Dan itu adalah sebuah keuntungan atau sebuah kelebihan yang diberikan kepada manusia yang sudah bergumul dalam segala pengorbanan mereka. Dan itu adalah bentuk apresiasi yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita mencapai titik tersebut, kita melihat kasih Tuhan itu dalam hati kita, dalam mata kita, dikatakan kita akan lebih bersuka cita dan kita akhirnya akan memetik kecapi keemasan kita dan kita akan menyanyikan pujian, yaitu nyanyian akbar. Dan di sini juga membuktikan bahwa itu adalah bukti kita betul-betul mengasihi Tuhan kita, bukti betul-betul bahwa kita ini kagum akan kasih daripada Tuhan itu. Jadi bagaimana melalui bacaan kita yang singkat ini boleh menjadikan sebuah kesukaan bagi kita, sehingga dalam kehidupan kita lebih berserah lagi kepada Tuhan, sehingga kita boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga janji-janji yang sudah Tuhan berikan ini boleh menjadikan sebuah bonus bagi kehidupan kita, dan kita akhirnya bisa lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan kita di zaman yang sudah di akhir penutupan dunia ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.